Selamat siang mahasiswa sekalian, silakan Anda bergabung untuk segera kita mulai perkuliahan hari ini. Baik, saya mulai aja perkuliahannya. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang charger. Jadi bagaimana rangkaian charger, lalu prinsip kerjanya, lalu posisi rangkaian instalasi ya di kendaraan listrik itu seperti apa gitu ya. Baik, kita masuk ke materi aja. Ini ya, baterai charger atau pengisi baterai adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan energi, ini elektron ya, memasukkan elektron ya ke dalam sel baterai isi ulang dengan mengalirkan arus listrik ya. Ini elektronnya di sini. Ini ya, elektron melewati charging circuit. Nah, yang kita bahas nanti charging circuitnya. Jadi kita pelajari charger itu secara fungsinya dulu ya. Charging circuit ini mensuplai elektron ya, yang dari ilustrasi ini adalah positif ya, positif, lalu negatif, sebelah kanan negatif. Ini kalau Anda lihat arah elektronnya itu bergerak dari positif, elektronnya dikembalikan lagi ke negatif, sehingga elektronnya akan dominan di bagian negatif dan yang positif akan dominan positif ya. Jadi dengan harapan semua negatif elektronnya ya di posisi negatif, sehingga beda tegangan semakin ada beda tegangan ya, sehingga begitu diukur tegangannya sudah sesuai. Karena pada saat aki itu habis, tegangannya kan turun. Nah, itu karena posisi jumlah elektron di positif maupun negatif itu hampir sama, sehingga tidak ada beda tegangan. Jadi tugasnya charging circuit adalah memindah yang semula ada di positif, elektronnya ya, yang semula ada di positif kembali lagi ke negatif ya, sampai penuh ya, sedemikian hingga bisa digunakan lagi untuk mensuplai rangkaian, dan saat itu mengalirlah elektron dari negatif ya ke positif sampai akhirnya semuanya pindah ke positif, dan akhirnya tegangannya turun ya, karena perbedaan tegangan sudah tidak ada. Lalu dicas lagi atau dicharging lagi untuk mengembalikan elektron yang berada di positif kembali lagi ke negatif, dan demikian seterusnya ya. Itu adalah pengertian charging baterai atau aki.
yang semula bertegangan 12 volt misalkan ya, lalu sudah turun tegangannya, lalu dicas lagi sehingga kembali ke 12 volt lagi. Nah itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, pengisi baterai atau charging memiliki tiga fungsi utama, ya, yaitu memasukkan muatan ke baterai, itu proses charging tadi sudah saya jelaskan, mengembalikan elektron yang ada di positif pindah ke negatif, ya. Jadi mengembalikan elektron ke posisi semula. Dan kedua, mengoptimalkan laju pengisian, stabilizing. Jadi proses pengisian juga stabil, ya. Jadi kalau pengisian stabil itu nanti waktu pengisian bisa diharapkan tetap, jadi 8 jam atau mungkin 4 jam, ya. Jadi tidak secepat-cepatnya atau selama-lamanya. Jadi memang biasanya sih 4 jam lah paling enggak. Jadi mengoptimalkan, ya. Jadi jangan terlalu lama, juga jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat itu berarti akinya sudah rusak, ya. Karena dia cepat penuh maka biasanya cepat habis. Jadi biasanya itu optimal itu ya 4 jam, biasanya 4 jam. Kemudian 3, mengetahui kapan harus berhenti. Nah ini juga penting, ya. Jadi charging circuit atau rangkaian charging itu kalau memang penuh ya harus berhenti pengisiannya, karena kalau enggak nanti akinya rusak, ya. Jadi karena elektronnya terlalu banyak, panas, ya seperti handphone itu, ya. Kadang-kadang kalau kita cas berlebihan waktu pengecasannya, biasanya baterainya itu akan membengkak gitu, ya. Itu karena terlalu banyak elektron yang masuk dan akhirnya pecah. Nah ini terjadi karena chargingnya tidak melakukan yang ketiga, itu mengetahui kapan harus berhenti. Jadi terus menerus baterainya panas karena terlalu banyak elektron. Panas itu menimbulkan efek membengkak, ya, membesar. Nah ini hal-hal yang mesti kita tanamkan tentang charger, ya. Jadi dia bertugas memasukkan elektron ke baterai, kemudian mengoptimalkan laju pengisian. Jangan terlalu lama, ya. Nggak penuh-penuh misalkan. Kemudian mengetahui kapan harus berhenti. Kalau memang sudah penuh, ya harus berhenti. Pengisiannya dihentikan supaya baterainya tidak rusak karena kelebihan elektron, ya. Kemudian berikutnya saya lanjutkan materinya. Nah, ini adalah charger kendaraan listrik, bentuknya seperti ini, ya. Perangkat charger kendaraan listrik ini dijual di toko online, ada ini. Yang perlu Anda pahami atau yang perlu kita pahami adalah tegangannya. Yang kita pelajari selama ini, aki itu 48 volt 12 ampere hours. Nah, maka chargernya juga yang mensupport tegangan dan arus ini. Ya, jangan sampai terlalu lebih, karena nanti misalnya tegangannya 48 tapi Anda kasih berapa, ya, 60 mungkin. Nah, itu tidak sesuai, ya. Jadi diupayakan spesifikasinya sama. Misalkan 12 ampere ternyata ampernya lebih kecil, itu juga tidak sesuai, ya. Jadi kalau ampernya kecil biasanya nggak penuh-penuh karena suplai arus charging tidak mampu masuk ke baterai, ya. Sehingga baterainya atau akinya tidak penuh karena kalah arah arusnya. Jadi mestinya arusnya harus besar, sama atau besar. Lalu tegangannya juga nggak boleh lebih besar dari aki karena bisa panas, ya. Panas. Nah ini menimbulkan pengaruh pada aki itu sendiri yang menimbulkan kerusakan, ya. Jadi yang benar yang berkena, ya, spesifikasi charger ini support dengan tegangan dan arus yang dibutuhkan aki. Nah karena kemarin itu ada 12 volt aki, jumlahnya 4 dipasang seri, maka totalnya adalah 48 volt. Lalu akinya arusnya juga
sama ya, 44 aki itu walaupun dipasang seri arusnya sama, yaitu besarnya adalah 12 ampere hours ya, 12 Ah. Nah, ini spesifikasinya yang cocok dengan aki yang akan kita cas ya. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Catu daya switching ya. Jadi ternyata power supply atau charging circuitnya itu merupakan power supply switching ya. Jadi power supply switching ini yang digunakan untuk power supply chargernya ya, charger kendaraan listriknya. Nah, catu daya switching adalah sebuah sistem catu daya regulator power supply yang pengaturan daya menggunakan piranti switching elektronik ya. Jadi saklarnya secara elektronik. Nah, karena ini switch maka pengertiannya adalah saklar. Nah, saklarnya tidak dalam bentuk fisik switch on off itu, tapi secara elektronik ya. Nah, ini yang digunakan di power supply switching ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang kita membahas kelebihan catu daya switching ini apa gitu ya. Ini saya peroleh dari sebuah blogspot ini ya. Nah, ini, tapi isinya bagus ya, makanya saya ambil ya. Kelebihan catu daya switching ya. 1. Efisiensi besar. Ya, efisiensi besar antara 65 sampai 85%. Jadi power supply switching itu tidak panas ya, karena efisiensinya besar. Karena pada dasarnya efisiensi itu bila tidak maksimal, sisanya adalah panas ya. Seperti trafo itu kalau digunakan untuk step down efisiensinya mungkin 50 ya, karena dia mudah sekali panas ya. Kalau switching ini malah lebih efektif ya, sehingga tidak mudah panas. Lalu kecil dan ringan ya, karena menggunakan metode switching biasanya memang trafonya tidak besar, tidak seperti trafo step down ya. Ampernya 3 ampere dengan ampernya 5 ampere, maka 5 ampere ini trafonya jauh lebih besar daripada yang 3 ampere. Nah, kalau power supply switching enggak, 3 ampere, 4 ampere maupun 5 ampere ya, itu ukurannya tetap kecil ya, karena menggunakan metode switching ya. Nah, itu ya. Lalu tegangan voltage dan arus atau ampere yang dihasilkan catu daya switching sangat akurat. Jadi karena menggunakan metode switching maka menghasilkan tegangan dan arus yang sangat presisi ya. Jadi tegangannya stabil ya, lalu arusnya juga tepat ya. Nah, ini yang makanya dinyatakan sebagai efisiensinya yang besar ya. Arusnya dan tegangannya yang dihasilkan juga cukup bagus ya, pengertiannya itu tepat gitu. 5 volt ya 5 volt, 10 volt ya 10 volt gitu. Baik, pengertian auto voltage adalah misal pada personal komputer ketika tegangan voltage turun biasanya terjadi pada daerah tertentu, terutama pada sore hari ya. Jika Anda menggunakan power supply yang bagus, maka saat terjadi voltage turun, personal komputer Anda tidak akan mengalami restart ya. Jadi untuk power supply switching itu mampu merespon perubahan tegangan yang berubah-ubah ya. Jadi dia mampu bertegangan 118 misalkan sampai 220, atau kadang-kadang spesifikasinya lebih ekstrim lagi, mampu menerima tegangan 110 volt sampai 220 volt, ada yang gitu power supply switching ya. Jadi dia mampu merespon perubahan tegangan input, tapi hasil outputnya tetap stabil. Nah, itu kelebihan dari power supply switching ya.
Kemudian dan sebaliknya, jika Anda menggunakan power supply biasa, maka ketika terjadi voltage turun, personal komputer akan mengalami restart ya. Ini kalau power supply yang biasa. Atau pada beberapa kasus tertentu, komputer malah tidak bisa hidup atau mengalami restart terus-menerus. Nah, ini kalau power supply bukan switching ya, karena perubahan input maka outputnya juga berubah. Nah, ini kalau diimplementasikan di daerah tertentu yang tadi sudah dijelaskan, tegangannya turun ya, biasanya terjadi pada daerah tertentu, terutama pada sore hari. Ada di daerah tertentu yang jauh dari generator PLN, itu biasanya titik terjauh dari distribusi listrik. Nah, itu biasanya tegangannya rendah saat sore ke malam ya, karena beban dari PLN sudah banyak. Saat malam itu semua menyala ya, rumah menyalakan lampu, kulkas dan sebagainya. Nah, kalau rumah yang sangat jauh, maka suplai ke posisi itu sudah semakin habis, sudah semakin turun ya. Nah, saat itu terjadi perubahan tegangan, untuk siang misalkan 220 tapi sore bisa 115. Nah, ini adalah hal-hal yang biasa terjadi pada daerah yang jauh dari generator listrik ya. Nah, itu solusinya apa? Ya power supply switching ini, karena mampu merespon perubahan tegangan dari 110 sampai 220 ya. Biasanya tertulis itu 100 merespon tegangan input ya, 110 220 ada yang gitu ya, atau 115 sampai 220. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan lagi tentang power supply switching ya. Nah, ini adalah diagramnya ya. Tegangan DC dialirkan sambung putus ke kumparan sehingga mampu menginduksi medan elektromagnetik untuk menurunkan tegangan. Nah, di sini ada diagram, inputnya AC langsung disearahkan. Jadi 220 volt AC PLN itu disearahkan menggunakan dioda jembatan, sehingga tegangan di sini sekitar 300-an volt DC ya. Tampung di kapasitor, nah otomatis kapasitornya ya tegangannya tinggi ya, biasanya 450 volt DC, 450 volt DC karena kapasitor elektrolit ya. Nah, tentunya kapasitornya juga ukuran besar. Nah, ini trafonya itu tetap tidak berubah-ubah walaupun ampernya berubah, cuma nanti pengaturannya dialirkan sambung putusnya ini ya. Nah, sambung putusnya, jadi kalau arusnya ingin besar, maka sambung putusnya cepat atau frekuensinya dinaikkan. Kalau ingin arusnya rendah, maka sambung putusnya pelan atau frekuensinya diturunkan. Ya, jadi tidak berpengaruh di trafo, tapi frekuensi sambung putus tegangan 300 volt ini ke ground melalui trafo. Ini sambung putusnya cepat apa pelan? Naik cepat arusnya besar, naik pelan arusnya kecil. Nah, supaya tegangannya itu stabil, maka output dari power supply switching ini ya dikuatkan, ada isolasi biasanya supaya tidak terjadi sambungan langsung antara output tegangan DC murni dengan tegangan PLN, maka di sini biasanya ada optocoupler ya. Nah, optocoupler ini mengalirkan arus lalu memicu PWM atau pulse width modulation untuk menaikkan atau menurunkan frekuensi. Nah, naik turunnya frekuensi menentukan arus yang dihasilkan. Frekuensinya naik arusnya besar, frekuensinya turun arusnya kecil ya. Kalau ditinjau dari tegangan, frekuensinya naik tegangannya naik, kalau frekuensinya turun tegangannya juga ikut-ikutan turun ya gitu. Itu adalah konsep dari catu daya switching. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini masih catu daya switching ya. Cara kerja catu daya switching. Arus dari sumber tegangan PLN masuk ke bagian regulated berupa 4 dioda ya,
di, di disearahkan ya. Dan elko ya, elektronik kapasitor yang menampung tegangan DC dari penyaaran 4 dioda ini ya. Tadi sudah saya singgung, kalau PLN 220 maka elko-nya harus lebih besar dari 250, biasanya 450 volt DC ya. Dan blok ini tegangan AC dirubah menjadi tegangan DC ya oleh 4 dioda ini. Jadi tegangan AC PLN 220 itu disearahkan melalui 4 dioda sehingga menghasilkan tegangan 300 volt ya. Lalu ditampung di kapasitor dengan tegangan 450, jadi lebih tinggi dari tegangan yang ditampung. Kemudian tegangan masuk blok switching berupa trafo dan transistor atau MOSFET atau FET. Nah, ini saklarnya itu menggunakan transistor sehingga kecepatannya bisa tinggi ya. Bisa juga MOSFET ya. Nah, tegangan masuk ke blok inverter trafo intivari di blok ini akan kembali terjadi perubahan tegangan DC, dirubah kembali menjadi tegangan AC. Nah, itu di primernya trafo ya. Fase ini merupakan pengaturan daya dengan cara menggunakan frekuensi switching elektronik. Nah, ini. Jadi frekuensi itu berarti cepat, pelannya frekuensi ya. Lalu switching elektronik berarti transistor itu on off ya. Mengalirkan arus dari 4 dioda ini yang sudah DC itu menuju ke trafo, itu menggunakan transistor difungsikan sebagai switching elektronik. Nah, transistor ini bisa cepat, switching elektroniknya bisa pelan, switching elektroniknya sesuai dengan frekuensi yang diberikan. Frekuensi tinggi, switching elektroniknya transistor tinggi, maka tegangan outputnya tinggi. Kalau frekuensinya rendah, switching elektroniknya transistor rendah, maka output tegangannya rendah. Nah, gitu ya. Jadi kata kuncinya malah di frekuensi switching elektronik ini malah. Tegangan tinggi, frekuensinya tinggi. Tegangan rendah, frekuensinya rendah. Ya. Kemudian tegangan masuk ke bagian regulated berupa dioda dan elko sekunder. Ini bagian sekunder ya, sebagai output. Di blok ini akan kembali terjadi perubahan tegangan yang tadinya tegangan AC dirubah lagi menjadi DC ya. Ini outputnya ya, di sekunder. Lalu tegangan masuk ke beban dan masuk ke blok komparator sebagai tegangan umpan balik mengatur frekuensi. Jadi output DC ini diumpan balik ya melalui isolator tadi itu ya, biasanya optocoupler, lalu memicu besar tingginya atau tinggi rendahnya frekuensi pulse wave modulator yang digunakan. Nah, ini ya. Nah, mungkin lebih lanjut coba ini saya tampilkan rangkaiannya. Nah, ini ada rangkaiannya. Jadi ada tegangan 220 volt masuk ke dioda penyearah, ditampung di kapasitor. Lalu ini kata perangkat untuk menurunkan tegangannya, ada trafo. Nah, tegangan dialihkan ke primer trafo, ke ground ya. Tadi sudah saya singgung cepat atau tinggi rendahnya sambung putus ini menentukan output tegangan di sekunder ya. Jadi transistornya sambung putusnya ini semakin tinggi frekuensinya, frekuensi sambung putusnya, tegangan juga tinggi, tegangan output akan tinggi. Dan sebaliknya, sambung putus elektronik transistor ini frekuensinya semakin rendah ya, sambung putusnya kecepatan semakin rendah, maka output trafo sekunder juga ikut-ikutan rendah. Nah, cepat tidaknya ini ditentukan oleh osilator ya. Osilatornya tinggi, switching elektroniknya tinggi, tegangannya tinggi. Osilator frekuensi rendah, switching elektroniknya rendah, maka output tegangannya rendah.
Baik, untuk lebih jelas ini saya tampilkan rangkaiannya ya. Ini simulasi untuk power supply switching ya. Nah, ini tegangan AC. Ini tegangan AC-nya 220 volt, disearahkan oleh dioda 4 dioda, ditampung di kapasitor agak stabil ya. Dan tegangan 305 volt ini ya diukur pakai voltmeter 300-an. Ini melalui primernya trafo ke ground, disambung putus sama transistor switching elektroniknya ini. Nanti sambung putusnya di trafo primer diinduksikan ke sekunder yang step down ya, diturunkan. Ini adalah perbandingan ya antara kumparan primer dan kumparan sekunder. Di sini terlihat sekundernya lebih rendah, maka tegangan outputnya juga akan lebih rendah. Nah, karena ini masih induksi AC, maka perlu disearahkan pakai dioda, ditabung di kapasitor, barulah menjadi tegangan DC yang diinginkan ya. Baik, ini saya hidupkan, ini saklarnya belum saya hidupkan. Nah, ini sudah terlihat frekuensinya sudah bekerja ya. Jadi kalau tadi kan stabil DC, berarti switchingnya belum bekerja lah. Kalau ini sudah on off, sudah bekerja on off ya. Jadi tegangan 220 volt disearahkan menjadi 300 sun volt, lalu dialirkan ke primer trafo, disambung putus oleh switch saklar elektronik transistor dengan frekuensi di sini simulasinya 100 Hz ya. Lalu di primernya sudah sambung putus, indikatornya di osiloskop ini ya. Saya pakai osiloskop, sambung putus berlanjut. Nah, di sekundernya, nah ini sudah ada muncul induksi di sekundernya, disearahkan pakai satu dioda. Nah, ini muncul tegangan, coba ini saya pause ya, muncul tegangan DC itu. Misalkan ini ya, 28 volt. Jadi inputnya 220 volt, outputnya 28 volt DC. Nah, gitu ya. Jadi ini sebuah konsep switching ya. Jadi tegangan 220 volt disearahkan jadi DC, tegangan DC disalurkan ke primernya trafo, terus agar terjadi sambung putus itu pengertiannya gini, kalau trafo itu dialiri tegangan yang kadang sambung kadang putus gitu ya, itu namanya alternating current. Jadi berubah-ubah ya, berubah-ubah, sambung putus ya, atau arusnya berubah-ubah. Ini disebut alternating current atau AC. Nah, maka di trafo ini sesuai hukum Faraday, bila ada perubahan induksi pada kumparan sekunder, maka kumparan sekunder akan bertegangan. Nah, jadi sekunder ini bertegangan karena induksi dari primer. Nah, itu mengikuti hukum Faraday ya. Jadi induksi elektromagnetik ya, yang bekerja pada sebuah lingkungan yang kumparan, maka kumparan itu akan bertegangan. Nah, tegangan ini disearahkan sesuai dengan perbandingan kumparan primer dan sekunder ya. Dan sekunder tentunya lebih rendah, maka hasilnya pun akan diperoleh tegangan DC. Ini contohnya 28 volt walaupun dengan input 220 volt ya. Nah, ini coba pause-nya saya lepas. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau sekundernya ini bertegangan, berarti proses switchingnya sudah berfungsi. Nah, sekarang kalau switchingnya saya lepas, nah ini, jadi frekuensinya tidak bekerja, sambung putusnya tidak bekerja, induksinya tidak ada, maka outputnya juga nol ya.
Nah, ini membuktikan bahwa sambung putusnya transistor ini mengalirkan tegangan atau mengalirkan arus dari primer trafo ke ground, ini menentukan output tegangannya. Walaupun tegangannya sudah ada nih, ini yang merah ini 300 volt. Walaupun tegangan dari PLN-nya ada, tapi kalau sambung putusnya tidak berlangsung ya, frekuensinya tidak memicu sambung putusnya saklar elektronik transistor ini ya, maka power supply-nya switching tidak bekerja. Nah, sekarang kalau osilatornya saya hidupkan, nah ini ya, frekuensinya bekerja, kemudian transistor sebagai saklar elektroniknya bekerja, sambung putusnya berfungsi, maka di sekunder akan ada tegangan. Baik, saya lanjutkan materinya. Nah, power supply sudah paham ya. Cara mengukur tegangan regulator, cara cek regulator ya. Seperti yang kita ketahui bahwa regulator adalah pusat tegangan perangkat elektronik, sehingga tegangan yang tersimpan dalam blok regulator sangat besar. Untuk itu, ini dari blognya, dari sebuah website ini ya. Untuk itu saya sangat mengingatkan agar selalu hati-hati jika ingin melakukan pengukuran tegangan ataupun melakukan perbaikan blok regulator. Ini harus hati-hati ya. Jangan sampai Anda tersengat listrik ya, karena langsung PLN, tegangan 300 voltnya langsung PLN ya. Walaupun tegangan DC kalau dari PLN tetap nyetrum ya, yang berada di bagian blok regulator, karena bisa membuat Anda ya tersengat listrik. Bahkan jika ada kesalahan sedikit saja atau konslet, maka akibatkan listrik MCB-nya turun ya. Lalu berikut ini cara aman mengecek tegangan regulator. 1. Cek kondisi sekeringnya putus enggak. Kalau putus berarti konslet, transistor switchingnya tinggal memeriksa, pasti ada hubung singkat ya. Selanjutnya lepas pad ya, ini transistornya, ukur tegangan pada elko ya. Elko induk itu yang 300 volt tadi itu ya, yang biasanya tegangannya 450 volt. Lalu diperiksa ya. Lalu tahap berikutnya ukur tegangan output trafo ya. Biasanya kata kuncinya itu bermasalahnya di transistor sebagai saklar ya, bisa jadi rusak. Apalagi kalau sekeringnya sudah putus ya, ini pasti switchingnya bermasalah atau hubung singkat atau rusak. Baik, kita lanjut. Nah, ini sekarang charger kendala listrik posisinya di mana? Posisinya di jok bagian belakang. Ini ada input output dari power supply switching ya, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kayak input PLN ya, tapi sebenarnya bukan PLN, ini DC ya. Nah, charger 48 volt 12 ampere hours ya. Dengan input 220 masuk charger, outputnya 48 volt, nah, masuk ke trafo aki ya. Makanya ini saya tunjukkan bahwa output charger ini kan 48 volt itu sebenarnya mensuplai 4 aki yang 12an volt itu. Jadi bukan tegangan AC, walaupun soketnya bentuknya seperti ini ya. Ini DC 48 volt. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Saat proses charging warnanya merah lampunya. Nah, jika charger kendaraan listrik sudah penuh, LED-nya berwarna hijau. Nah, sehingga kita bisa tahu kapan penuh ya. Nah, begitu penuh, indikatornya LED-nya berwarna hijau. Untuk saatnya kita lepas proses kita lepas rangkaian chargernya untuk mengakhiri proses ngecas ya, charging aki kendaraan listrik kita. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini ya. Semoga bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya di materi yang berbeda ya. Bisa kira itu, jaga kesehatan, selamat sekian dan terima kasih.